Halo, selamat datang di Studio My Sumatera dan hari ini kita akan ngebahas tentang game developer di Indonesia khususnya untuk produk-produk lokal game. Nah, kayak gimana sih kayak sejauh apa sih perkembangan game di Indonesia? Saksikan terus di Sabi My Sumatera Bicara. My Sumatera Bicara. Oke, selamat datang teman-teman. Sudah ada kedatangan Creo Engine Official. Thank you. Oke, selamat datang dan coba memperkenalkan diri dulu silakan. Oke, salam kenal ya semua. Nama saya Javier, saya CEO dari Creo Engine. Saya David dan saya berperan sebagai PR manager. PR manager. Sampai kebolak-balik nih kan ngomongnya. Apa kabar nih, abang-abang nih? Baik. Thank you Mas Bagus. Oke, thank you. Ini aku manggilnya Javier dan David ya berarti ya. Silakan. Teman-teman ini asli dari Medan berarti? Yes. Asli Medan. Oke. Aku sendiri sebetulnya bukan pemain game ya, tapi justru pengen tahu gitu. Dan Indiom sendiri lewat My Sumatera sudah beberapa kali bikin event e-sport. Ada Sandra juga gitu ya, udah dari tahun 2018 mungkin ya. Itu kita main Free Fire, Mobile Legends, PUBG dan lain-lain gitu. Nah ini baru makin lama kesini kan perkembangannya makin macam-macam ya games ya. Apalagi sekarang sudah ada istilah Metaverse, NFT dan lain-lain itu. Nah sekarang pengen tahu nih Creo Engine ini sebetulnya nama gamesnya atau nama perusahaannya kah atau apa nih? Oke, pertama Creo Engine itu nama project kita sebenarnya. Oh, jadi ini project. Betul. Oke. Bukan nama perusahaannya. Oke, nama perusahaannya. Perusahaannya lain lagi. Oke, gitu. Creo Engine ya. Betul. Terus gamesnya sendiri apa berarti? Nah, sebelumnya saya kenalkan sedikit ya mengenai Creo Engine ya. Boleh. Oke, Creo Engine itu kita create itu di tahun ini. Dan rencana panjang kita ke depan itu kita mau bikin gaming platform sebenarnya. Oh, baru tahun 2021 ini berarti? Betul sekali. Kenapa tuh bisa kepikiran di kala pandemi malah bikin bikin usaha project nih? Sebenarnya ada dua ya. Pertama kita mikirnya itu begini. Di kala pandemi ini kan usaha-usaha konvensional itu agak guncang gitu ya. Nah yang di masa-masa begini yang naik itu adalah blockchain. Oke, Sistem-sistem blockchain ya, bisnis-bisnis yang mengutamakan blockchain. Nah, dan di luar negeri sana juga sudah banyak game-game yang menggunakan blockchain. Dan itu juga menggunakan dan bisa dijadikan salah satu sebagai sumber penghasilan untuk para pemainnya gitu. Nah, jadi kita berpikir, kita ini semua pada gamer nih, suka main game nih. Why not kita create game yang berbasis blockchain yang bisa menjadi salah satu sumber daya penghasilan untuk anak-anak kita di Indonesia gitu. Jadi dengan kata lain dengan orang yang mungkin ya, mohon maaf kalau ada yang gara-gara pandemi jadi nggak bisa bekerja, jadi kehilangan pekerjaannya, justru malah mereka menghibur diri main game, bisa juga dapat duit ya, dapat cuan dari main gamenya ya. Benar sekali. Berarti ini true ya, ini bukan gimmick ya, dapat untung tuh betulan. Betulan. Oke, tapi nanti coba kita lebih bahas lagi gimana sih cara dapat duitnya, karena lumayan nih kan kalau ngomongin cuan, semua orang pengen tuh cuan kan. Ya kan? Mantep. Nah, tadi sendiri tuh ngomongin project di kala pandemi, emang seberapa besar sih pasarnya atau yang ditargetin di Indonesia? Emang sudah ada nih pasarnya? Kalau di Indonesia sendiri ya, pertama kita kan mulainya itu di platform Android ya. Jadi kenapa kita mulai dari mobile? Karena jangkauannya jauh lebih luas. Kalau kita membuat game yang berbasis web itu ya orang mau mainnya juga terbatas ya. Mesti beli komputer atau minimal ke warnet lah gitu. Oke, berarti ini hanya di mobile dulu? Untuk Android. sementara kita mainnya semua di Android. Nah, jadi dengan posisi seperti itu, otomatis sasaran kita jauh lebih luas. Dari segala kalangan, dari segala level usia itu semua bisa ikut. Nah, jadi karena di dunia blockchain ini dia tidak mengenal Anda siapa gitu. Yang penting Anda punya potensi, Anda bisa punya waktu untuk bermain, Anda punya skill yang cukup decent, Anda bisa cuan. Di dalam GameFi. Gitu. Nah, untuk buat sobat My Sumatera yang belum paham tentang blockchain nih, mungkin David bisa ngasih tahu atau Javier boleh nambahin gitu. Apa sih sebenarnya blockchain biar teman-teman juga dapat edukasi gitu tentang blockchain itu sendiri. Oke. Jadi blockchain itu adalah kalau bahasa kasarnya itu ledger ya. Ledger itu buat nyimpan data. Nah, bagusnya blockchain ini kalau kita udah nyimpan data di dalamnya itu nggak akan bisa diubah-ubah lagi.
Ya plus minus lah. Ya, Berarti jika udah sesuatu udah salah itu nggak bisa diganti juga gitu loh. Nah dengan level keamanan tersebut, jika kita membuat game atau program berbasis blockchain, maka sangat kecil sekali kemungkinan untuk terjadinya hacking. Oke. Dan juga sangat susah bagi yang mau kirim program malware itu juga nggak akan bisa mengubah program tersebut karena dia udah dikunci dalam blockchain. Nah, secara kasarnya blockchain itu seperti itu. Oke. Berarti untuk di game sendiri tuh blockchain tuh ini ya game dengan apa tuh strukturnya blockchain ini masih baru ya berarti ya? Benar. Atau sudah berapa lama? Blockchain sendiri sih sebenarnya udah lama. Nggak, Ya. kalau game yang menggunakan blockchain gitu? Nah, untuk game yang menggunakan blockchain Di terus terang dunia masih ya? baru. Iya, masih baru sekali ya. baru Konsepnya mungkin baru mulai di tahun 2018 gituan. Oke. Baru mulai. Memang pandemi COVID ini di seluruh dunia bikin blockchain ini naik daun ya. Sangat sih. Awalnya kan main kripto ya, teman-teman gue juga main kripto tuh. Ya itu kan kripto kan berbasisnya juga blockchain juga kan, Benar. cryptocurrency gitu. Ya kita gue sebagai orang yang masih rada nggak digital amat gitu. Kita kalau nanam aset ya belinya stok saham gitu kan, saham yang ada perusahaannya gitu, ada misalkan perusahaan ini, perusahaan itu gitu ya, dibeli di aplikasi gitu. Nah sejak ada blockchain dan mulai banyak cryptocurrency gitu kayak ya macam-macam lah. Kemarin ada yang teman-teman juga kejebak dan lain-lain gitu kan, main ada yang kena pom-pom dan akhirnya malah malah rugi gitu. Terus saya ditinggalin aja tuh, udah nggak pernah dimainin lagi tuh kayak gitu. Nah bahaya itu akan ada juga nggak di game ini? Maksudnya awal-awalnya mungkin menyenangkan atau mendatangkan apa ya, rasa wah menang nih, tapi lama-lama kok gini gitu malah. Jadi sebenarnya kalau di dunia blockchain ya, yang menggerakkan currency atau value sebuah katakanlah sebuah token, Iya. itu sebenarnya adalah project yang sedang dikembangkan oleh si pembuat token. Oke. Nah, kalau Creo Engine di sini, project yang dikembangkan adalah kita ini membuat game. Jadi game online ini, game online ya, itu berbasis blockchain dan value dari perusahaan kita itu value dari sebuah token itu akan dinilai dari berkembangnya project tersebut. Nah, tapi kalau fokusnya kita di sini kan ada di game blockchainnya sendiri. Atau kita bilang gamenya play to earn gitu. Play to earn. Kita biasa istilahnya play to earn. Oke. Dan di dalamnya itu berkaitan dengan NFT gitu. Nah jadi kalau menjawab yang pertanyaan tadi itu sebenarnya pilihlah, masih tetap balik lagi seperti saham juga ya. Kita harus pilih yang bonafide gitu. Sebuah perusahaan yang bonafide mempunyai planning jangka panjang, terus produk-produk yang berkualitas baik gitu. Dan inilah yang akan membuat stable harga tokennya kalau kita mau berbicara secara currency ya. Nilai perusahaan lah, kita nggak usah bilang token, value dari project tersebut. Nah, nantinya ini kan semuanya akan dinilai oleh masyarakat. Masyarakat menilai sebuah project bagus, masyarakat akan mendukung dengan caranya dan perusahaan bertahan. Sama seperti saham juga kan gitu, IHSG dan yang lain-lain, Dow Jones. Nah, kalau masuk ke gamenya sendiri lagi ya, kalau menurut kami sih project kami solid gitu. Dan we're here for the long run lah gitu. Oke. Oh berarti gue tangkap sedikit dari barusan David bilang, berarti ada kemungkinan kemungkinan kecenderungan gitu si audiens atau para gamers ini akan memilih game mana nih yang paling nguntungin gitu berdasarkan projectnya gitu. Oh ngapain gue harus main game media kalau gue menghabiskan waktu yang sama main di game media bisa lebih menguntungkan tadi play to earn-nya gitu. Memungkinkan kayak gitu berarti konsepnya maksudnya? Bisa seperti itu sih. Karena tadi kan ya kita kan yang kita pertaruhkan kan waktu sebetulnya ya buat masyarakat kan waktu bermain game ya dengan waktu yang dihabiskan mungkin 3 jam atau 4 jam sehari gitu, lebih menguntungkan di mana gitu, kayak gitu berarti, atau memang gameplaynya sendiri yang dijual juga menarik kalau dari teman-teman Creo? Kalau di kita, saya berani bilang ya, gameplay kita, storyboard kita itu semuanya pasti menarik. Jadi kita aimingnya bukan hanya pengen memberikan teman-teman gamers itu kesempatan untuk cuan, kita juga mau mereka have fun. Oke.
Iya. Nah, kalau untuk gamesnya sendiri ini nama gamesnya apa? Nah, Belum jadi diceritain kita nih nama belum gamesnya. sih. Jadi project kita itu sebenarnya long term project ya gitu. Oke. Jadi kita punya target 4 tahun ke depan ini kita udah menyelesaikan 4 buah game. Dari pribadi Creo sendiri ya. Nah, game pertama kita itu judulnya Evermore Nights. Oke, yang ada di Instagramnya ya. Betul. Nah, teman-teman kalau mau lebih tahu tentang Creo Engine bisa langsung visit Instagramnya. Ada lagi sosial medianya selain Instagram? Kita ada di Telegram, kita bisa cek channel kita di Creo Engine Global. Terus Creo Engine yang di Indonesia juga ada. Kemudian kita ada di Twitter, Creo _engine. Dan kita ada di YouTube, Creo Engine Official, sambung. Terus kita ada di Medium juga, search Creo Engine. Dan tentunya di website kita ya, di https www.creoengine.com. Oke, ini gue udah follow juga nih di Instagram. Mantap. Creo Engine Official. Nanti kita fallback juga dari My Sumatera ya, mudah-mudahan. Sure. Ini di sini ada link tree-nya, waktu diklik itu ngarahin ke Discord channel juga ada. ada Telegram group tapi Indonesia, Korea, Vietnam, Jepang, Thailand. Maksudnya kayak gimana nih grupnya? Berarti sudah sampai sana gitu. Jadi sebenarnya aim dari game kita ini adalah kita mau membidik pasar Asia dulu. Untuk kedepannya kita akan go global, tapi untuk sekarang ini kita mencoba aim pasar Asia. Jadi tapi kalau untuk dari yang menambahkan yang tadi Javier bilang, memang kita memang bikin game ini itu untuk supaya mengutamakan lebih ke kita di Indonesia sendiri. Kita punya banyak potensi, kemudian kita punya banyak sisi kreatif dan kebebasan waktu juga banyak kan di sini kan. Jadi orang-orang bisa sambil have fun seperti yang tadi Mas bilang kan, kita bisa have fun sambil inilah make money lah gitu. Tapi betul kita memang menitik beratkannya itu memang semuanya ada di kualitas dari visual, audio, kemudian storyline, gameplay, kustomisasi yang luas karena ini kan gamenya bergenre RPG. RPG itu seperti game yang katakanlah seperti Ragnarok, terus Final Fantasy yang punya banyak customization gitu. Jadi kayak mulai dari baju, mulai dari senjata, mulai dari skill itu semuanya kan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing gitu kan. Jadi memang luas sekali si ininya customizationnya. Gamenya Evermore Nights ya namanya. Yang game pertama ya. Udah ada beberapa ya berarti? Kita punya beberapa ke depan. Yang sudah ada di Play Store? Belum. Kita belum aja, belum juga. Sampai saat ini. Jadi sedikit bocoran, kita sekarang sudah mendekati alpha test. Oke. Nah, untuk game Evermore Nights kita akan alpha test di tanggal 25 ini. Di hari Natal ini ya? Betul. Wih mantap. Berarti di tahun 2022 bisa jadi sudah Full version. Full version ya. Memang udah dibidik ke sana. Nah, ngomongin gamenya sendiri Evermore Nights nih, tadi kan ada ngomongin karakter, terus storyboardnya juga, cerita dan lain-lainnya gitu ya. Ini siapa sih orang-orang di balik ini? Orang Indonesia atau bukan nih? Jangan-jangan ini kan bukan orang lokal ternyata. Tadi gue sebut di awal game lokal gitu. Oke, saya berani bilang di tim manajemen kita itu 100% anak bangsa semua. Gak cuma dari Medan tapi ya? Enggak. Oh, Jadi sebagian besar dari kita itu memang orang Medan, tapi CTO kita ya beliau namanya Daryl, beliau orang Jakarta. Oke. Nah, gimana tuh cara menemukan orang-orang ini nih? Emang dari kerabat aja atau kayak gimana? Gimana ya ngomongnya? Berapa besar ininya? Kita Timnya berapa besar? Kita kalau di tim intinya di leadnya sendiri sih mungkin hampir belasan ya. Belasan lah. Nah, okay. tapi kalau main besar lah. Menjawab yang pertanyaan tadi tuh, kita ini terkumpul karena kita punya seperti biasa, kita punya visi yang sama, misi dan kesukaan yang sama, terutama di game, kemudian interest di teknologi dan kemudian kita punya passion untuk do something lah melalui startup gitu. Dan utamanya sih kita juga punya kita punya passion yang besar di menciptakan sesuatu yang bisa jadi welfare untuk orang banyak. Iya, oke. Itu utamanya sih itu. So saat ini
Creo Engine ini masih startup ya. Betul. Startup berarti ada penanam saham ya kan, investornya kan. Betul. Penanam saham ada investornya kan. Berarti dari teman-teman sendiri nih ya, dari kantong teman-teman sendiri. Iya, jadi untuk initial funding kita dari kantong sendiri. Wih, ya mantap. Ini berarti sudah berapa prosesnya? Berapa lama? Udah hampir setahun ya? Kita mulai godok ini di awal Agustus ya. Kita mulai godok di awal Agustus. Jadi boleh dibilang sekarang progres untuk Evermore Night sendiri itu sudah mendekati 60%. Jadi kita udah mulai alpha testing nanti tanggal 25. Itu untuk beta testnya itu di akhir bulan 3. Oke, di Beta bulan test Maret iya, 2022 bulan Maret. ya. Betul. Oke. Full gamenya ya antara bulan 4 akhir atau bulan 5. Berarti kalau tadi menyasar marketnya Asia, memang ini sekarang tuh jualan atau bermain game tuh sudah tidak ada bordernya lagi, negara itu udah nggak ada batasnya lagi gitu. Iya. Benar. Salah satu kita buat Maksudnya ini orang juga- kan bikin kerajinan atau bikin karya artis lah gitu, bikin lagu bahasa Indonesia karena memang dijual di Indonesia gitu. Kalian bikin, teman-teman berani bikin game dan memasarkannya di luar negeri, bahkan udah bikin grupnya Telegramnya di Jepang, Thailand dan lain-lain. Berarti nggak ada keraguan gitu untuk ke pasar sana ya? Enggak. Jadi kita juga sudah bikin voice acting ya. Itu dalam 2 bahasa. Apa tuh voice acting tuh gimana? Pengisi suara. Dubbing. Dubbing ya, oke. pengisi suara. Jadi pengisi suara kita itu menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oke. Oh, ada spesifik bahasa Jepang ya? Betul. Karena orang Jepang jarang. Karena memang RPG kan sangat identik dengan ini ya, Anim. Jepang ya. Ya, anim, betul. JRPG terutama kayak Final Fantasy, Legend of Mana itu kan dari Jepang. Nah, kalau buat pembuatan karakternya sendiri, ini penemuan karakternya siapa nih yang nemuin? Jadi otak di balik game kita ini sebenarnya si Daryl. Oke. Jadi beliaulah yang mikirin nih karakternya ini siapa, namanya apa, spesifikasinya gimana, dan itu direalisasikan oleh tim artis kita. Tadi saya ada cerita game studio kita ada di Jakarta gitu. Nah, itu grup artis kita dan grup IT kita semua di sana. Oke, berarti tim artisnya dan grup studionya di Jakarta. Di Jakarta, betul. Oke, keren banget nih, bisa kolaborasi berarti 2 kota ya, Medan, Jakarta, atau ada kota lain? Jadi kalau untuk artisnya sendiri kita ada bahkan sampai ke inilah Asia lah cakupannya. Untuk artis ilustratornya, karena kita juga kolaborasi dengan yang terbaik gitu untuk masalah visual, kualitas gamenya kan harus baik ya. Tapi kalau untuk mastermindnya itu seperti yang dibilang tadi, Daryl itu CTO kita, dia base-nya di Jakarta, dia mastermindnya dia orang Indonesia. Iya. Tapi kalau untuk tim visual kita kan sekarang udah hampir mencapai 30 orang untuk artworker, terus animationnya segala macam. Itu ada juga yang dari luar negeri, dari masih cakupannya masih Asia. Iya, oke. Berarti benar-benar serius nih ya, Creo Serius. Engine ya, bukan sekedar membangkitkan hasrat kita hasrat pribadi, tapi memang pengen membuat tadi yang bilang David mau bikin welfare buat Ya benar, Betul. untuk halayak. Iya, buat Jadi halayak. kalau boleh ditambahin ya, kalau di dalam kripto ini kan memang banyak sekali project yang tanpa perlu menyebutkan nama juga, banyak sekali project yang mungkin mereka startnya itu dengan ide, mereka jual ide di pasaran, kemudian mereka crowdfunding dan akhirnya baru mereka realisasikan produknya, atau tidak sama sekali. Ada yang kayak gitu kan. Nah, tapi kalau keseriusan kami itu bisa Mas Bagus dan teman-teman juga bakal bisa nilai kalau kita sudah menghadirkan produknya dulu, kemudian baru kita raise awareness ke masyarakat. Jadi produknya sudah ada dulu, baru kita benar-benar go public gitu. Sampai detik kita benar-benar, kebetulan ini kan podcast perdana ke public ya, benar-benar ke mass ya. Kita bisa simpulkan kalau memang we're in this for the long run lah, memang untuk panjang, dengan pembuktian kalau kita sudah punya in-house game-nya dulu. Jadi kalau balik lagi, Creo Engine itu sebenarnya kan sebuah platform di mana para developer game itu kalau dia punya ketertarikan di dunia blockchain dan dia pengen bikin project game blockchain, dia tuh boleh run di atas kita gitu. Oke. Imagine ini jalan tol, Iya, jadi iya. mobilnya tuh siapa aja, mungkin merek mobil A boleh jalan ini. Tapi untuk memulai ini kita kan harus ada developer game yang
jalan dulu nih supaya membuktikan kalau lalu lintasnya ini aman. Kan Oke, gitu kan. ngerti, paham. Nah, untuk memulainya bahkan kita langsung bikin in-house game kita sendiri, studio game kita sendiri. Oke, gue baru nangkep nih akhirnya nih. Gue baru nangkep. Jadi kalau misalnya Mas Bagus punya project Iya, game, iya. punya ide, bahkan sebatas ide dan konsep aja, itu bisa kita bisa kolaborasi. Iya. Jadi kita bahkan bisa konsep mulai dari fundingnya sampai strategi marketingnya, Creo Engine hadir untuk itu gitu. Tapi untuk permulaan kita memang langsung buat game kita sendiri, in-house studio game sendiri, dan langsung kita jabarkan 4 project gitu. Kita langsung planningkan 4 project ke depan gitu, 4 game ke depan. Ini realistis kan, projectnya kan? Realistis dong. Maksudnya kayaknya tadi barusan dibilang David 4 games gitu. Gue baru ngebayangin jadi bahwa kalian sebenarnya pengen bikin platformnya kan, platformnya ini tapi platform. ya untuk dinaikin games apapun itu kan, Ya. game developer manapun. Tapi kita kan harus membuktikan dulu kalau platform ini membuktikan bahwa works. kan dan Jadi kita ya. kalau orang Medan bilangnya buka calak dulu Iya. gitu. Dan kalian nyoba pakai gamesnya kalian sendiri, Betul. bikin Betul sendiri sekali. gitu kan, nggak mau, ayo ngundang-ngundang dong, ayo sini main Iya, di sini. sebenarnya boleh. Cuman kembali lagi in order to make people believe kita harus punya produk dulu Yes. gitu. Dan itu yang sebenarnya bukan hal yang buruk kalau kamu tidak kalau orang teman-teman yang mau bikin project itu dan dia tidak punya produknya dulu. Cuman mungkin sasaran dia itu kemana sih gitu. Yeah. Kalau kita pengen ensure masyarakat dunia kalau kita ini memang capable dan kita in this for the long run seperti yang saya tekankan terus, kita itu menghadirkan dulu produknya gitu. Dan uniknya lagi di sini 4 game ini, oke, kalau misalnya kita bilang kita menghadirkan platform untuk bikin game, itu banyak sebenarnya, dari mulai engine, dari mulai app store, marketplace, semua banyak bisa. Cuman keunikan kita di sini adalah platform kita itu secara tidak langsung kan menjadi ekosistem. Karena di dalamnya itu kan ada banyak sekali game yang run. Betul. Contohnya Mas Bagus bikin 4 game, kami bikin 4 game, yang lain bikin juga gitu. Apa yang membuat ekosistem kami berbeda adalah kita punya keunikannya adalah kita ini terintegrasi satu game dengan yang lainnya in a way. Iya, iya. Itu adalah dari item di game ini, karakter ataupun weaponnya. Kalau misalnya di game yang perang-perangan gitu, bahkan baku hantam gitu kan pasti ada senjata kan. Itu semua adalah NFT. NFT yang punya value, bener kan? Oke. Nah, value NFT ini semakin naik ketika utilitasnya itu bertambah. Makin bisa dipakai di mana-mana gitu Nah, kan. jadi ini transfer NFT ini yang menjadikan ekosistem kita itu punya keunikan tersendiri gitu. Kita bisa misalnya Mas Bagus main game A, setelah itu pengen coba yang B. Biasanya aset di game A ini kan udah nggak kepake gitu. Ya, so your guys making your universe kan, metaverse, right? Benar. Creoverse kan bilang. Creoverse. Oke. Jadi teman-teman ini membuat Creoverse namanya. Buat yang nonton Marvel Universe, nah ini juga ada nih universe lain, ini namanya Creoverse. Semakin banyak gamenya, otomatis semakin bisa dipertukarkan antar game juga kan tadi sih. Walaupun tidak berhubungan secara storyline universe-nya ini game, tapi kita menciptakan satu fitur di mana NFT ini akan mempunyai value yang tinggi ketika ia dapat berintegrasi di lain walaupun storyline-nya itu nggak connected. Okay. Contoh di game kedua kita kan nanti bakal ada yang namanya Slime Heaven. Itu pet racing gitu, tahu kan kayak yang udah mulai dijalani kayak Axie. Ya, Axie Infinity betul. Nah, si game pet ini ketika kita race dia lucu nih, pet lucu, kita race dia, kita kasih makan segala macam. Ketika dia udah gede dan Petnya tapi beneran binatang. dia tuh kayak gel gitu, Slime. Oke. Kita race-nya itu slime. Jadi kita nge-race-nya itu bukan kayak orang ada yang nge-race serigala kan, wolf gitu, ada yang nge-race tiger, ada yang nge-race bear gitu, enggak. Kita nge-race-nya slime gitu. Jadi game developer kita itu mau bikin sesuatu yang Itu siapa agak lagi tuh unik gitu. idenya? Si Daryl lagi. Daryl lagi betul. Ajaib ya bisa mikir-mikir. Gua kadang-kadang suka bingung gitu. Orang game ini mikirnya dapat dari mana sih? sebenarnya Daryl mau kemari, cuman flightnya ini nggak cocok jadwalnya. Kalau nggak sebenarnya dia kalau bisa di sini kan Lebih dia bisa bagus lebih ini ya. Nah, menyambungnya tadi si slime ini nantinya akan bisa ditransfer ke game pertama Evermore Next ini untuk membantu karakternya tuh berantem. Oke. Dia bisa jadi sebagai Parallel universe-nya gitu ya. iya. Kayak support lah gitu. Nah, Jadi setiap
slime itu kan ada skillnya nih. Dia support misalnya slime ini bisa bikin playernya itu invincible selama 3 sekon. Ada yang slime-nya bisa bikin dia punya tambahan strength 15 gitu. Nah, jadi karakter-karakter slime ini akan kita pindahkan ke Evermore Nights untuk support si player untuk dungeon crawling, PvP dan segala macam. Oke. Pokoknya gue install ya aplikasinya nanti kalau gamesnya kalau udah ada gue mainin. Dengan begitu diverse genre yang kita buat, seperti yang game ketiga itu kan game pandai besi, nempah senjata. Oh berarti semua gamenya sudah ada konsepnya sudah lagi diproses semua dan ya? memang Semua secara sudah paralel lagi dibuat. Dikerjain. Jadi kayak game ketiga ini kita kan nempah besi nih, kita nempah besi senjata. Senjatanya ini nantinya bisa dikirim ke game pertama juga untuk dipakai oleh karakternya. Nah, jadi kalau misal we have games for everyone. Let's say Mas senangnya nggak senang RPG karena ribet. Kita senangnya yang simpel aja. Slime aja lucu. Iya. Ya udah kita pelihara slime. Tapi ketika slime itu kita min menjadi sebuah NFT, ini punya value di keempat game. Yeah. Bukan hanya di slime itu aja gitu. Di slime heaven aja. Nah, kemudian Mas nggak suka nih yang main yang kayak gini terlalu girly nih. Mungkin pendapat Mas kan nih slime gini. Aku main aja deh game keempatnya. Itu namanya Pioneer Ranch. Yaitu dia seperti mungkin Animal konsepnya Crossing. Animal Crossing ya. Kebetulan saya nggak familiar dengan Animal Crossing, mungkin Jafar bisa. Jadi dia lebih ke farming game ya, simulation gitu. Nah, jadi di sana kita bisa ngambil material untuk diciptakan potion atau buat feeding, menciptakan bahan makanan, farming lah gitu. Kayak Harvest Moon gitu, Mas. Gamenya itu seperti Harvest Moon. Nah, di situ konsepnya itu benar-benar metaverse. Di situ lahannya itu benar-benar Bisa dijual beli. Benar sekali. Itu baru kemarin gue denger di podcastnya Deddy Corbuzier gitu kan dengan siapa ya Dr. Indra ya bahwa sekarang di Sandbox sudah pada mulai jualan lahan gitu. Gila men, jualan lahan digital mahal lagi. Asli. Ada yang beli rumah di rumahnya Snoop Dogg gitu. ya, iya, ada aneh Justin banget. Bieber juga konser Iya. kan katanya di dalam. Aneh. Bakalan yang nanti yang game keempat tadi Game apa namanya? keempat, Pioneer Ranch. Nah, Pioneer inilah Ranch. yang bisa dibilang ini project yang lumayan ambisius lah untuk itu. Itu mudah-mudahan dengan support dan dukungan semua kita bisa berlayar ke arah sana dan Ini launch mahal dong berarti dong 2023. project kalian ini kan. Iya. More or less, ya sangat. Oke. Karena bikin Mudah-mudahan game itu setelah di sini mungkin banyak yang mau join gitu ya, baik yang investor maupun yang pengen berkolaborasi juga kan, siapa tahu banyak artis-artis ataupun programmer lah atau apapun. Terutama itu. komunitas dunia game sih. Oh malah gitu. Kita ingin mereka try our product dan yang seperti dibilang Jafir tadi memang kita untuk bikin game 4 secara paralel itu memang nggak gampang karena kita terus expand gitu, kita terus perekrutan, kita banyak sekali pegawai, terus kita harus cari bukan hanya merekrut gitu, kita harus seleksi benar-benar yang benar-benar bagus karena kita punya standar kita sendiri kan untuk game ini. Kita ciptakan produknya, nantinya kita akan generate seperti yang tadi di awal tokennya. Nah di sini kita punya harapan kalau kita bisa stable gitu, kita bisa dan mekanisme gamenya bisa berjalan, kemudian projectnya lancar semuanya jalan. Nah, tapi ya itu kita pembuktiannya adalah dengan kita menghadirkan produknya dulu. Itu more or less itu di dunia kripto sangat penting ya Jeff. Iya. Menghadirkan produk dulu. Iya tapi emang dunia kripto kan kayak gitu ya. Gue juga cukup paham lah. Maksudnya ngelihat kayak ya paling terkenal lah contoh kayak Tesla gitu ya dia siapa namanya Elon nge-tweet sesuatu tiba-tiba naik kan harganya dan lain-lain gitu. Benar. Makanya ini kan kayaknya projectnya Krio ini ambisius banget tuh ya. Ada bikin platformnya terus nanti mau bikin juga tokennya juga kan. Apalagi gamenya ada 4 tadi. Benar. Macam-macam gitu. Ini universe-nya besar banget. Apa sih sebenarnya motivasinya? Gue jadi makin penasaran nih, kayak niat banget gitu bikinnya. Kayaknya belum pernah gue denger sampai segitunya kalau di Indonesia gitu ya. Mau terkenal di Indonesia aja apa mau kayak gimana sih? Tapi ini dari pribadi dulu ya. Ya boleh. Jadi saya tadi ada bilang ya, saya gamers gitu. Saya dari kecil saya udah main game. Mulai dari platform Sega, dari Nintendo, terus PS gitu ya. Main, semua main. Jadi game-game retro kayak Sonic the Hedgehog, ya main, Shinobi dan segala macam. Jadi saya selalu dari kecil saya selalu mikir,
Gimana ya kalau suatu hari saya bisa hidup dalam dunia ini ya? Saya ngelawan musuh, saya jadi hero, berangan-angan gitu lah, angan-angan anak kecil lah. Sama, gue juga kayak gitu lah. Jadi dengan hadirnya metaverse di dunia sekarang itu menjadi Walaupun belum ada sangat, ya. iya, Walaupun belum ada. belum ada. Walaupun belum ada, tapi itu udah Gagasannya sama si Mark ya. Ya, Meta kan gitu ya. Jadi mulai dari Oculus kan. Nah, di sini saja kita udah mulai hidup di dunia virtual. Itu Setuju. separuh mimpi kita udah jadi kenyataan. Setuju tuh. Itu salah satu dorongan kita sebagai gamer gitu. Why not? Ya kalau bisa kayak film Ready Player One lah gitu. Itu orang udah hidup dalam game gitu. Iya. Yang gokil ya. Gokil Maksudnya banget. kita membayangkan apa yang ada di film bahkan untuk menjadi real kita Bener. experience. Dan in near future itu nggak impossible sih. Nggak impossible. Sangat dekat udah malah. Sangat dekat. Dengan kita lihat kondisi pandemi sekarang, orang-orang mulai makin at home, semua apa-apa at home kan. Work at home, play at home, study at home. Jadi memang dunia metaverse ini membuka peluang untuk kita bisa berinteraksi dan connect lagi dengan cara yang baru. Metaverse ya. Tapi kalau hubungannya dengan NFT tadi kan, game ini kan karakter dan weapon tadi, NFT tadi itu, nah NFT sendiri kalau dari sudut pandang saya pribadi dan mungkin banyak juga teman-teman ya, NFT itu kalau dia bisa punya nilai yang tinggi karena kelangkaannya, kita tambahkan lagi NFT itu punya nilai yang tinggi karena utilitasnya, kegunaannya. Jadi NFT bisa dipakai sebagai karakter, NFT bisa dipakai sebagai item, atau NFT bisa dipakai sebagai senjata di dalam dunia game. Which is itu pastinya meningkatkan kegunaannya ketika dia bisa berintegrasi dengan banyak game gitu. Soalnya sekarang kan ya kita bilang aja, kita kalau mau beli skin dan lain-lain di game kan masih terbatas ya, beli di game ini aja nggak bisa dipakai di game itu. Benar gitu kan. sekali. Apalagi yang teman-teman dede-dede kita bocil-bocil tuh kan suka suka belanja skin gitu kan. Wah, gue beli skin nih habis 100.000, 200.000, habis itu yang nggak bisa dipakai di tempat lain. Tadi kan kalau dengan konsep NFT kan berarti bisa parallel universe tadi, bisa ke nyebrang-nyebrang tadi kan. Utility-nya nambah juga gitu. Dan ia bisa jadi inventaris. Dia bisa jadi produk aset. Digital asset. Iya. Itu salah satu masalah yang mau kita selesaikan juga kan gitu ya. Soalnya seperti tadi yang Mas Bagus bilang ya, itu mengenai skin. Itu udah ngabisin berapa ratus ribu. Ya itu kalau pemainnya bocil-bocil gitu loh. Tapi kalau pemainnya Sultan itu mainnya berapa puluh juta, berapa ratus juta. Habis itu ya nggak bisa dijual kembali gitu loh. Jadi it's a waste of money gitu ya. Memang tampilannya bagus ya, tapi kita nggak mendapatkan sesuatu kembali gitu. So dengan adanya teknologi blockchain di game gitu kan, ya sebutannya GameFi ya, game finance ya. Game finance. Nah itu memberikan orang kesempatan untuk sudah spending, win your money back gitu loh, with your own way. Nah, jadi game dengan GameFi itu sangat-sangat bagus lah di zaman sekarang, terutama corona gitu ya kan. So everybody has the time. Dan ini semuanya perlu ditekankan lagi ya, ini semuanya menjadi digital asset. Mungkin ya itu balik lagi ke yang dibilang David juga ya, digital asset. Dan tadi lagi kalau main Sultan gitu ya, kayaknya tuh harus, menurut gue ya, Indonesia masih kurang literasinya untuk digital asset ini gitu. Masih perlu banget. Memang fresh banget sih konsepnya. Harus perlu edukasi lagi ya, terutama untuk ya kan mesti kan mengejarnya segmennya yang muda kan, mesti umur 18 mungkin sampai 30 atau ya late 40 gitu, 40 tahun. Gamer lah. Gamers lah tapi. Nah, ya gamer tapi ya yang punya duit kan, yang udah agak tua gitu ya, 25 ke atas lah, yang udah pada kerja gitu kan, punya duit gitu. Gak main cuman gratisan doang gitu. Nah, kayaknya banyak dari mereka yang masih belum paham dengan konsep ini, NFT dan segala macam tadi itu, blockchain, game yang berbasis GameFi finance. Ya ini mungkin saran gua aja sih buat teman-teman Krio gitu, lebih banyak edukasinya juga gitu ya, buat nanti sebelum merilis di bulan 3 tahun depan 2022, mudah-mudahan segera gitu. Nah itu juga dibarengin juga paralel dengan edukasinya, karena penting juga tuh. Tapi menurut gua sih ya nanti juga mulai terpapar lah pelan-pelan sih orang. Kemarin dari pemerintah sendiri kayaknya presiden juga udah mulai menekankan itu gitu, tentang Meta. Dia nyebutnya Roblox waktu itu Mas. Ya, Roblox betul. Ya.
ya kayaknya makin ke depan pemerintah juga akan sejalan dengan visi teman-teman juga gitu. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia memang ke arah sana gitu dan bisa bersaing juga. Nah kalau ngomongin bersaing nih di Indonesia, kalian ada saingannya nggak sih? Untuk game sesama anak bangsa ya itu pasti ada. Oke, kalau yang berbasis tadi GameFi ada juga? Iya, ada. Oh, ada juga. Ada. Oh, oke. Tapi kalau untuk mungkin persaingan secara produk ada, itu harus ada. Kita perlu persaingan untuk meningkatkan kualitas masing-masing kan Oke, gitu. jadi you guys need competitor ya? Ya, to improve ourselves. Yes. Tapi kalau semangat blockchain itu kita pasti saling support. Iya. Karena kita kita semuanya itu sedarah kalau dalam blockchain. Jadi kita saling mendukung. Selagi itu semangatnya semangat decentralized gitu. Ya. Itu aku rasa nggak ada kompetitor dan open untuk kolaborasi juga. Benar. Selalu. Jadi kita di dunia blockchain itu tidak mengenal kata musuh, Mas. Betul. Oke. Kita hanya mengenal kata cooperation. Blockchain ini terlepas dari games ya, apapun itu ya blockchain ya. Benar. Ya. Berarti ya. Benar. Cooperation, not enemies lah. Tapi Berarti kalau emang- dia bikin game yang keren, ya kita bikin juga dong yang keren. Iya, itu kita dukung compete, dong, ya. gitu. Tapi ada sense of competition. Iya, iya. Cuman ya dalam decentralized kita semuanya sama. Berarti memang ya di era pandemi, apalagi karena pandemi Covid ya, kita sudah tidak bisa membuat monopoli pasar lagi. Justru saatnya untuk berkolaborasi kan tadi. Benar sekali. Untuk collab gitu. Tadi kan juga teman-teman ngajak artis juga ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar negeri gitu kan. Jadi ya walaupun tetap ada pride lokalnya ya, Pasti. pride Indonesianya gitu. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri kira-kira seberapa cepat nih kalian bisa yakin di 2002 nanti usernya atau pemainnya? Oke, itu pertanyaan bagus ya, masih bagus. Actually, as we speaking right now ya, community base kita sedang dikembangkan. Oke, community base-nya tuh berbeda dengan yang e-sport biasanya memang. Beda sih. Jadi kalau kita bicara community base ya, itu kita gabung dari semua elemen, dari semua kalangan. Mau dia umum, mau dia gamer, mau dia tua muda, itu semua kita sedang bangun. Jadi dan community base kita itu jalan tidak hanya di Indonesia, kita sekarang sedang menggodok community base global. Oke. Makanya tadi Telegram grupnya langsung kita sediain kan wadahnya untuk mostly Asia sih masih, tapi ya. Berarti community ini mereka lebih ke arah sebagai penggunanya atau mereka bisa memberikan saran juga gitu? Nah, hopefully mereka Berikan feedback gitu. mau menjadi pengguna ya. Jadi itu wish terbesar kita. Jadi community base kita itu semuanya bisa mencicipi produk kita juga gitu ya, karena itu free to play and untuk semua itu kalangan. free to play. Free to play. Itu free. Jadi nggak perlu invest dulu untuk main. Iya betul. Boleh siapa aja boleh main. Oke. Oke, nanti pokoknya gua bakal install. Nanti kalau nggak tahu langsung nanya sama Siap. David sama Jeffir aja cara mainnya. Just call us, easy. Nanti kita main ini apa namanya gamenya tadi? Nanti Evermore bisa bikin podcast Evermore Nights. main bareng gitu. Bisa kita agendakan lagi. Mantap. Tahun depan kita agendakan lagi. Tahun depan kan tinggal seminggu lagi ya. Iya. Bisa nanti kalau mau ada update lagi dari Krio juga boleh aja. Kita terbuka kok Mas Sumatera. Siap. Kalau di Medan sendiri kenapa kalian masih start di Medan tuh? Kenapa kalian nggak cabut ke Jakarta semua? Kan otomatis dong ada jarak juga, ada kendala juga dong. Kita udah hampir udah 2 domisili ya sekarang ya. Iya. Bola-balik. Oh, bolak-balik. Karena kita juga kan langsung terjun ke Di studio. Jakarta di mana? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat Jakarta kita. Barat. Biasanya Iya, Jakarta Barat. lokasi studionya di Jakarta Barat. Kita visit pastilah ada visit untuk kayak QC juga, bukan QC ya, lebih tepatnya kayak ya inilah discussion. Oke, berarti studio itu kayak gimana sih studio games itu? Hah? Gimana ngejelasinnya dengan singkat ya? Kayak Kantor studio berarti kan sebetulnya kantor gitu. Enggak Bukan? seperti kantor sih. Ya basically place di mana banyak orang Hah? dihadapkan ke komputer, terus kerjanya itu nyoret-nyoret di meja gitu. Nyoret-nyoret apa? Iya. Maksudnya? Mereka gambarnya pakai Wacom. Wacom, artisnya ya. Pen artisnya. tablet ya, pen tablet. Iya, pen tablet. Jadi ada terus di dindingnya itu bertebaran kertas-kertas dengan ilustrasi-ilustrasi. Berarti memang aslinya digambar pakai tangan dulu ya? Bener. Jadi Di perencanaannya sketch di sketch. Begitu udah di sketch baru direalisasikan ke Wacom, masuk ke komputer. kita juga
Yang menentukan ini oke udah final nih karakternya itu siapa? Oh ya, kita pasti ada lead programmer sama lead IT, lead artis ya. Nah, beliaulah yang menjadi QC kita gitu. Ya benar. Lead programmer dan lead artis itu orang Indonesia? Orang Indonesia. Oke. Kalian sebenarnya kerjanya apa sih sebelum bikin ini? Gak yakin gue kalian hanya gamers doang. Kalau aku bilang kerjaanku sebelumnya bakal kaget sih. Apa tuh? Aku anak band sebelumnya. Anak band. Tapi memang masih tetap anak band. Anak band. Saya di perusahaan finansial memang. Oke, kalau tadi si Daryl? Beliau 100% anak game, pencipta game. Karena Developer. dia udah ciptain game dan udah rilis di Steam. Sebelum ini. Jadi sudah punya game yang ada di Steam. Apa tuh namanya? Bener, judulnya The Revenant Prince. Oke. Nah itu game RPG juga. idle RPG juga. Itu beliau ciptakan cuman sama 2 orang temennya. 3 orang dalam 2 tahun jualan di Steam. 2 orang 3 tahun? Betul, 3 orang 3 2 orang tahun. 2 tahun? Yes. Bener-bener dia yang ngerjain? Bener-bener dia yang ngerjain. Wah, gokil. Gokil. Berarti sebenarnya kalian baru kenal juga sama si Daryl? Sebenarnya sama Darylnya itu udah setahunan lebih ya. Saya nggak bisa datang nih Daryl. Kebetulan beliau hari ini berhalangan ya, Oh, iya, karena nggak apa-apa. karena kita juga lagi ngejar alpha testing tanggal 25 kan, next jadi time. beban kerjanya Daryl itu lumayan berat di sini. Karena beliaulah yang mengontrol programmer and artist team. Sorry, berarti Daryl itu sebagai apa ya? CTO. CTO. Ya, Chief Technical Officer. Oke, Javier sebagai CEO-nya ya. Oke, berarti Terus untuk karena ditanya ini ya kerjaan si artis di sana ya. Kita itu kan seperti yang aku bilang kita perekrutan, terus kita karena mau ngejar paralel game-game itu semua. nah makanya kalau ada yang mau join gitu bisa nggak nih? Bisa Sampai banget. yang Boleh, menonton bisa gitu, banget. merasa dirinya ini kan Capable. capable dan punya visi yang sama juga kita siapa juga tahu kita kan. juga udah mau masuk ke ini studio game baru lagi di disiapin diberesin. Di Jakarta juga. Jakarta juga. ya. Oke. Semuanya nanti bakal pindah ke sana. Studionya tuh tadi gue bilang gede berarti ya? Lumayan lah. Oh, gede. Ya? Kalau saya nggak berani bilang gede-gede Kita ada amat sih dua. gitu. Kita sekarang udah dua. 2 ruangan. Dua ruangan udah. Tapi ini mau langsung pindah ke gedung. Iya, jadi mau ke space yang jauh lebih besar. Jadi bisa nampung lebih banyak orang. Terus kalau koordinasi sama tadi Lebih comfy. dengan talent atau apa mitra yang ada di luar negeri itu bisa kayak gitu ya? Kita diskusi lewat virtual aja. Ya kita ya Gmeet lah, Zoom biasa. Tetoan dari ini email biasa. Iya. Jadi ini sekarang kita posisinya udah kayak Batman nih, kerjanya malam-hari gitu. Kayak Batman apa? Bruce Wayne ya. Iya, kayak Bruce Wayne. Paginya gimana gitu, malamnya gimana gitu kan. Oke. Nah, banyak banget tadi obrolannya dengan game Creo nih dan nunggu banget gamesnya Evermore Nights. Ya game pertama. Nanti sebelum main gamenya gue harus beli handphonenya dulu. Karena harus pakai Android kan. Iya. Baru ada di Android kan, nanti kita beli lah. Untuk ini platform ya. Itu ke depan kita pasti akan bikin multi platform. Multi platform, kemudian kita juga akan buat multi chain. Multi chain itu maksudnya Kayak gimana tuh multi chain? Gini. Jadi game kita kan dibuat di chainnya Binance gitu. Nah, di chainnya Binance, tapi ke depan kita juga akan usahakan game kita itu bisa dimainkan di chain selain Binance. Oke. Nah, dan di platform selain Android juga. Iya makanya kan ya oke lah, memang sekarang pengguna atau akses sosial media ataupun akses dari handphone lebih mudah kan, orang udah jarang banget kecuali orang kantoran lah ya buka laptop ataupun pakai desktop yang besar gitu ya. Orang main ya, tapi sebagian teman gue sih yang main Steam memang masih dari komputer sih pasti kan. Yes. Cuma kalau memang targetnya teman-teman adalah handphone ya harusnya nanti iOS juga harus masuk kan, iOS dan lain-lain. Keren, pokoknya sih gue tunggu banget nih gamesnya, benar-benar pengen cobain. Mungkin teman-teman sobat My Sumatera juga penasaran, tapi tunggu aja di bulan ini akan ada alpha testingnya, lalu di bulan Maret ya, di bulan Maret akan mudah-mudahan bisa segera rilis, bisa lebih cepat juga daripada itu. Itu game pertamanya Evermore Nights. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau sudah beli aset di situ, sudah invest di situ, bisa diperjualbelikan terus dan menjadi aset digital di universe yang lainnya, di game keduanya, game melalui ketiga. marketplace yang juga kita bangun sendiri.
Jadi ada marketplace NFT. Nih emang ini banget nih. Emang project ini project gila-gilaan, coba bikin jalan tol sendiri ibaratnya, bikin pasar sendiri dan gitu, juga bikin game mungkin sendiri. Jeff bisa ceritain yang scholarship juga. Oh iya. Apa tuh scholarship? Gini, jadi kita ada Gokil banget sih. ada dream ya. Ini lebih ke dream bersama ya. Dream Tadi kan saya pribadi ya. Nah, ini dream bersama. Kita berencana mau bikin program, itu namanya program scholarship. Nah, program scholarship ini adalah di mana kita bisa menjembatani player yang punya skill, namun Miskin mohon maaf, aset. miskin aset, dan player yang tidak punya waktu tapi kaya asetnya. Sultan. Oke, jadi ingin mempertemukan itu ya. Bener. Gap itu kita dekatkan Kita tutup. Jembatani. Kita Kita jembatani. jembatani ya, oke. Jadi posisinya kan di dunia game ini kan ada orang-orang yang sibuk banget ini. Banyak uang, banyak kerjaan, banyak aset tapi nggak punya waktu untuk main gamenya. Dan belum tentu jago juga kan. Belum tentu jago juga. Nah, jadi mereka tahu di GameFi ini mereka bisa cuan. Aduh, aku kalau bisa luangkan 2-3 jam sehari mainin 4 game ini, aku bisa dapat sekian gitu loh. Tapi saya nggak punya waktunya. Yo wes, kita ciptakan satu kondisi. Ngerti? Paham. Joki kan. Bener. Joki berarti kan. Gua kayaknya jadi yang itu aja deh. Nanti wah dapat cuan nih 2 juta, kasih lagi. Ini mainin kayak gitu ya berarti ya konsepnya. Iya. Jadi Scholarship. scholarship lah itu bahasanya kalau di dunia GameFi itu bahasanya sih scholarship ya. Jadi joki yang punya notabene punya skill yang lumayan, itu kita akan minta mainkan karakter atau akunnya si teman kita yang punya aset tapi nggak ada waktu. Oke. Profit Ini sharing lah gitu. bukan konsep yang baru sih, cuman penting banget sekarang Penting. ini karena kita kan ngomongin tentang potensi untuk mengembangkan aset gitu. Iya. Dan kita juga punya long term view untuk menjadikan Creo Engine ini financial welfare system. Yes. Jadi kita mau bukan hanya kita sendiri yang juga welfare-nya bagus, kita mau teman-teman kita di Indonesia ini juga welfare-nya ikut naik berkat kita gitu. Ya bener-bener project ambisius sebenarnya. Gue balik lagi gue bilang project ambisius. Visi kalian gokil juga sih gitu maksudnya. Thank you. Nggak kebayang ternyata bukan hanya game doang, bukan hanya platform juga, cuman kalian juga ingin memberikan impact positif juga kan untuk masyarakat juga. Padahal apalagi sekarang lagi dilanda pandemi kan, orang juga ekonomi juga di rumah. Tapi malah di rumah juga sekarang dengan adanya ini mudah-mudahan bisa membantu mereka untuk mencari kesibukan dan juga mencari kesenangan sekaligus menambang uang lah ya, menambang cuan gitu ya. Menambah peluang cuan. Iya, iya. Nah, kalau kalian sendiri ini enggak sih khawatir enggak sih orang main kayak gini tuh terutama anak-anak gitu ya di bawah yang memang belum mandiri secara finance gitu ya, masih pakai uang orang tuanya gitu. Kalian ada concern ke situ juga nggak? Takutnya mereka menyalahgunakan, terusnya bahkan mungkin berbuat yang di luar batas gitu, kriminal dan lain-lain gitu untuk demi membeli aset dan lain-lain kayak gitu. Ada kepikiran ke situ nggak? Ada sih, tapi untuk sekarang saya rasa game yang levelnya GameFi ya, itu terus terang ya Mas ya. Dari sekian banyaknya kita, bahkan orang Indonesia aja, kita bilang orang Indonesia aja di seluruh Asia gitu ya, itu yang mengerti GameFi itu masih sangat minim. Oke. Jadi ada alasannya kenapa kita buat game ini free to play. Dan game ini tidak harus dikonekkan kepada wallet kripto supaya bisa dimainkan. Jadi kita mau semua kalangan masyarakat, mau dia mengerti blockchain ataupun tidak, itu bisa have fun di game kita. Jadi walaupun teman-teman kita yang masih kecil yang notabene-nya mungkin secara pemahaman belum terlalu mengerti kripto dan NFT dan segala macam, they can still enjoy the game gitu. Tanpa harus capek-capek memikirkan konsep NFT. Nah, kalau soal tadi yang Mas tanya soal apa? Dia bisa kekhawatiran yang pertama buruk mungkin dari segi sekuritas, hacking ini itu ya. Kalau untuk kita sendiri karena kita run di blockchainnya BSC itu hampir mustahil untuk ada error gitu. Tapi kalau dari orangnya sendiri yang mungkin dia mau cari cara untuk mempercepat dia cuan gitu atau gimana dia
pasti ada ini ya salah guna ya di apapun itu ya platformnya. Tapi kalau di sini kita dapat minimalisir karena game kita itu juga akan melalui proses testing yang kita akan make sure everything is in fair use. Jadi itu bisa minimalisir. Dan kembali lagi kalau masalah kriminalitas itu saya rasa bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan juga ya. Karena poinnya bukan untuk kalian mengendalikan, cuman dalam kalian membangun platform ini atau ekosistem universe ini kan harusnya ada concern juga ya ke arah sana sih, gitu ya. Ada. Karena yang namanya bulus itu kan selalu ada lah, di mana ada kesempatan lah gitu ya maksudnya ya. But ya then again itu bukan sesuatu yang bisa kita atur lah. Kita cuma bisa enhance sekuritas kita. Security dia. Kita make sure everyone itu nggak kehilangan apa yang mereka sudah capai. Terus kita make sure kalau ke depannya juga ini semua orang maksudnya ini yang kayak tadi juga kita nih untuk jangka panjang. Oke. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau Sobat My Sumatera yang mau main game, apapun gamenya, apapun platformnya, ya tahu diri lah ya, kendalikan dirinya sendiri gitu juga ya poinnya ya. Jangan sampai beli gitu kan, jangan sampai membayangkan sesuatu yang instan gitu. Kadang-kadang orang kan pengennya hal yang instan tadi kan. Tapi tenang aja, ada program scholarshipnya nanti. Jadi kalau buat yang nggak punya cuan nanti akan ada sultannya yang bantu. Tapi itu beneran bakal langsung rilis. Beneran. Untuk program scholarship kita mungkin akan lebih late gitu ya, akan lebih lambat karena kita perlu merampungkan dulu game-gamenya. Jadi target utama kita ini sebenarnya adalah penyelesaian produk kita dulu. Betul. Jadi untuk welfare system itu bisa kita jalankan setelah produk kita selesai. Jadi bukan hanya di satu game, kita juga akan menggerakkan welfare system di beberapa game. Secara paralel lah gitu. So ya kalau Evermore Nights ini udah selesai, mungkin welfare system kita belum jalan. Oke, terlepas dari project yang sedang kalian bikin ini, memang apa sih mimpi kalian atau apa ya harapan kalian buat dunia e-sport di Indonesia deh sekarang gitu ya? Harapan saya sih ini agak muluk ya mungkin. Ya nggak apa-apa. Harapan saya sih pribadi lah. Iya, e-sport Indonesia itu bisa dimainkan oleh bukan hanya pro gamers. Karena syarat untuk menjadi atlet e-sport itu masih harus seorang pro gamers gitu. Dan itu adalah syarat yang sangat tinggi standarnya. Oke. Saya pengen game itu dimainkan dengan jiwa yang fun, senang, menyenangkan. Game itu dimaksudkan adalah untuk biar orang itu bisa have fun. Jadi jangan mikirin cuannya. Ya boleh sambil cuan mungkin bisa lebih enak ya. Tapi kalau bisa dimainkan sambil dengan lebih fun, kenapa tidak gitu loh. Daripada harus dibawa stres, gue yang mesti ningkatin skill nih, gue mesti gini nih, mesti gini. Oke lah, Anda mau jadikan itu target pribadi, but basically what we want is everybody to have fun gitu. Kembali back to the roots ya. Back to the roots. Musik kita zaman dulu SD atau zaman bener. Waktu kecil main games tuh ya memang buat esensinya untuk bersenang-senang. Buat bersenang-senang kan. Terlepas sekarang sudah teknologinya makin canggih, bisa ada aset digital dan lain-lain tadi. Karena adanya blockchain. Ya, adanya blockchain. Dan mungkin bakal ada teknologi itu penemuan lain lagi kan di tahun depan. Nah, kalau buat David sendiri kayak gimana? Apa sih harapan atau mimpinya buat e-sport ya? Kalau secara keseluruhan aja e-sport di Indonesia gitu. Ya, keseluruhan itu game lah ya. Karena saya sendiri juga nggak gitu ngulik e-sport. Konvensional game saya biasanya. Kalau saya sih mikirnya untuk gamer selalu open minded dan mencoba hal baru. Kemudian bolehlah kalau gamers itu kita bisa connect dan bertukar pikiran, itu yang paling penting ya. Kita bisa ngobrol, mungkin kita bisa tampung aspirasinya dengan join di Discord kita. Di situ kita ada komunitas gamenya Creo Engine. Itu bisa mungkin nanti kita ada di deskripsi ya, boleh. Bisa dibuat, nanti kita akan kasih link, teman-teman bisa let's chat there gitu. Kita bisa tukar pikiran, kita akan tampung segala aspirasi teman-teman dan mungkin you can be the early starter gitu. Jadi kamu bisa coba langsung gamenya. Oke, keren banget tadi pokoknya ngobrol dengan dua orang ini.
Gak nyangka gitu ternyata ada orang-orang jenius yang berani bikin game dengan project ambisius juga sebetulnya kalau gue bilang. Tapi nanti My Sumatera akan terus pantau pokoknya, akan ngeliat terus progresnya kayak gimana. Yang jelas ini benar-benar project ambisius sekali lagi, dan takutnya hati-hati aja gitu ya, takutnya nanti kesandung di tengah jalan kan, karena ini tadi ada gamenya ada 1, 2, 3, 4 platformnya, terus ada tokennya dan kerjasamanya lagi dan macam-macam gitu ya. Ini kita work very hard. yes, ya. Pokoknya gue support banget sama teman-teman, apalagi Thank you Mas Bagus. isinya juga teman-teman lokal semua ya, Indonesia semua gitu, dan mereka work hard untuk membangun sebuah platform dan juga universe sendiri. Nah, buat teman-teman My Sumatera yang tadi udah nonton, mungkin jika masih belum tahu apa aja sih tentang Creo dan gamenya apa aja, nanti bisa langsung ke sosial media mereka, contohnya di Instagram @creoengine.official, dan juga ada di Twitter, lalu ada grup Telegramnya dan YouTube, nanti mungkin bisa akan ditambahin di deskripsi. Yang jelas ini adalah suatu proyek karya anak bangsa yang harus kita dukung bareng-bareng. Apapun gamesnya, tadi seperti dibilang sama Jeff, kita harus main game dan harus happy, harus fun. Yes. Oh ya, Harus untuk ketawa-tawa. menambah happy-nya, Apa ini tuh? kita lagi ada bikin giveaway. Oke, Yes. Per tanggal 15 Desember kemarin kita ada bikin giveaway. Boleh nyebut merek ya? boleh dong. Kita ada bikin giveaway, ada 1 buah HP Asus ROG Phone 5, ROG 5. Iya. Terus kita ada Pocophone M3. Terus kita ada voucher OVO, kita bagi-bagiin, itu close di tanggal 31 Desember. Jadi pengumumannya akan diumumin tanggal 2 Januari 2022. Kemudian, nah ini nih buat teman-teman di mana aja di dunia, kita ada drop NFT giveaway. Itu startnya hari ini. Hari ini per taping hari ini tanggal 22 ya. Ya, 22 Desember. Itu akan sampai tanggal di Januari juga, pertengahan Januari itu kita akan close. Kita ngedrop 500 NFT gratis. Jadi itu open chest, kan di gacha ya, di open chest. Open chest tuh di dalamnya kamu bisa dapetin ya NFT yang benar-benar menarik. Kamu harus cek itu. Ya, pokoknya karena open chest ya bisa dapat apapun itu lah ya. Yes, kita randomize ya gitu. Ya. Jadi jangan lupa untuk ikutin. Di mana giveaway-nya? Giveaway-nya bisa lihat kita nanti kan di deskripsi kita kasih link. Otomatis nanti ceknya di ini aja di Instagram kita, dan untuk tahu lebih detailnya lagi kamu harus masuk ke channel Telegram kita, ke Discord kita. Kemudian kamu harus pantau terus website kita untuk pengumuman selanjutnya. Dan ya jangan sampai kelewatan sih, karena NFT giveaway ini akan menjadi mungkin aset starting kamu yang paling berharga. Oke, thank you David, thank you Jeffer buat Thank you, waktunya Mas. dan juga buat kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Dapat banyak banget insight dan cerita baru gitu tentang dunia e-sport dan khususnya game developer sendiri. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa nangkep hal-hal positif yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sini, dan yang pasti kalau buat main game harus tetap have fun dan juga terkontrol ya, bisa mengendalikan diri sendiri gitu. Karena ujung-ujungnya diri kita sendiri lagi gitu. Dan kalau mau main game ya ajak-ajak inilah, nanti bisa ngajak-ngajak atau Instagramnya Jeffer apa? Kalau mau di-follow. Saya lupa nama Instagram saya. Atau David? Instagram saya @davidjin, DAVID_DJIN. Oke, nanti bisa juga di-follow Instagram mereka kalau mau ngajak mabar. Nanti kalau udah gamenya sudah ada nih, kita bisa mabar bareng-bareng. Nama Instagram saya Javier_tan88. Oke, nah siapa tahu nanti buat teman-teman juga yang tertarik mau kolaborasi dengan mereka, siapa tahu merasa dirinya sesuai gitu, bisa menjadi artis ataupun menjadi part of Creo. Saya juga langsung tadi datengin atau visit sosial media mereka. Siapa tahu kalian bisa bergabung dan menjadi bagian dari visi besar ini gitu ya. Yes, Ya, silakan. Creoverse. We are welcoming. Yes. Sekali lagi thank you untuk Creo Engine Thank you, Official. Mas Bagus. Thank you. Thank you Semoga banget. sukses untuk Creoverse-nya. Ditunggu hasilnya di 2022 di bulan Maret. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Sobat My Sumatera. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dalam video Sabi My Sumatera Bicara.